230401038 dalam mata kuliah Filsafat Pancasila. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep kebangsaan menurut Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Dan saya akan memberikan pendapat pribadi saya dalam pembahasan kali ini. Yuk simak videonya. Baik, kita masuk di perbandingan konsep kebangsaan versi Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Konsep kebangsaan secara umum merujuk pada kesadaran kolektif suatu masyarakat untuk bersatu dalam suatu identitas politik, budaya, dan wilayah sebagai suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat penting karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Kebangsaan adalah paham tentang identitas dan persatuan suatu kelompok masyarakat yang hidup dalam satu wilayah tertentu, memiliki kesamaan sejarah, budaya, dan cita-cita masa depan untuk hidup bersama dalam suatu negara. Baik, selanjutnya unsur-unsur konsep kebangsaan. Yang pertama, persamaan nasib, pengalaman sejarah yang sama yaitu penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, persamaan budaya, memiliki nilai-nilai budaya yang mengikat. Yang ketiga, kesatuan wilayah, hidup dalam batas-batas geografis yang sama. Yang keempat, cita-cita bersama, ingin hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, identitas nasional seperti bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, lambang negara, dan bendera. Baik, pembahasan poin pertama. Berdasarkan teks Muhammad Yamin, apa konsep inti kebangsaannya? Ini menurut pendapat pribadi saya berdasarkan teks Muhammad Yamin dalam risalah sidang BPUPK 29 Mei 1945, konsep inti kebangsaannya adalah persatuan nasional sebagai dasar utama dalam membentuk negara Indonesia yang merdeka. Konsep ini tidak sekedar soal politik, tapi merupakan perwujudan dari kesadaran historis dan kultural bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Muhammad Yamin memandang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah lama memiliki benih-benih kebangsaan, bahkan sebelum penjajahan. Ia menekankan bahwa Indonesia bukan bangsa yang baru lahir, melainkan bangsa yang sudah terbentuk melalui proses sejarah panjang yang meliputi kesatuan bahasa, yaitu ada bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia, budaya, hukum adat, dan wilayah geografis yang disebut Nusantara. Dalam pidatonya di BPUPK, ia menegaskan negara Indonesia merdeka yang akan datang harus meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menunjukkan bahwa integritas wilayah dan semangat persatuan menjadi inti dari pandangan kebangsaan. Konsep inti kebangsaan Yamin yaitu ada perikebangsaan, salah satu dari 5 asas yang ia ajukan. Ini adalah asas pertama dalam usulan dasar negara yang menunjukkan bahwa nasionalisme adalah landasan utama bagi negara yang akan dibentuk. Bagi Yamin, kebangsaan Indonesia tidak eksklusif tetapi inklusif, merangkul seluruh etnis, budaya, dan agama yang hidup di Nusantara. Pada poin kedua, berdasarkan teks Profesor Supomo, apa konsep inti kebangsaannya? Berdasarkan pendapat pribadi saya, pada teks Profesor Supomo dalam risalah sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945, konsep inti kebangsaannya adalah negara integralistik, yaitu suatu bentuk negara yang tidak memisahkan antara individu dan negaranya, melainkan menyatukan sebagai satu kesatuan organis yang utuh dan harmonis. Negara tidak berdiri di atas kepentingan satu golongan atau individu, tetapi mewakili jiwa kolektif seluruh rakyat. Profesor Supomo menjelaskan bahwa dalam membentuk negara Indonesia merdeka harus dipilih bentuk negara yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, bukan meniru model-model barat secara mentah. Ia menyampaikan 3 teori kenegaraannya. Yang pertama, teori negara individualitis, yaitu liberalisme seperti di Amerika atau Belanda.
menekankan hak individu dan kebebasan pribadi. Teori negara kelas atau kolektivistis komunisme seperti di Uni Soviet. Negara menjadi alat kelas pekerja bersifat diktator. Kemudian ada teori negara integralistik yang ia dukung, yaitu negara yang menyatukan semua unsur rakyat dalam satu kesatuan tanpa konflik sosial dan konflik kelas atau dominasi individu. Supomo menolak teori negara individualistis atau kolektivistis karena tidak sesuai dengan jiwa dan budaya bangsa Indonesia yang lebih menekankan gotong royong, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial. Poin ketiga, jelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu antara Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Yang A, asas dasar kebangsaan. Jadi, asas dasar kebangsaan menurut Muhammad Yamin itu mengusulkan 5 asas dasar negara. Salah satunya perikebangsaan yang menekankan nasionalisme inklusif berdasarkan sejarah, budaya, bahasa, dan pengalaman bersama sebagai bangsa. Yamin berpandangan bahwa Indonesia adalah bangsa yang telah ada secara historis yang harus diwujudkan dalam bentuk negara nasional modern. Sedangkan Profesor Supomo mengusulkan asas negara integralistik yang tidak mengedepankan perbedaan individual atau golongan, melainkan kesatuan organis antara negara dan rakyat. Berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, Supomo menekankan bahwa Indonesia harus membentuk negara asing sesuai kepribadian bangsa, bukan meniru sistem negara asing seperti Barat maupun Timur. Yamin menggunakan pendekatan historis dan kultural untuk membangun dari warisan bangsa, sementara Supomo lebih filosofis dan holistik merancang negara dari jiwa rakyat Indonesia itu sendiri. Yang B, hubungan agama dan kebangsaan. Muhammad Yamin menempatkan agama atau periketuhanan sebagai bagian penting dari dasar negara. Ia mengusulkan agar negara mengakui Tuhan dan agama, tapi tetap menjaga toleransi antar umat beragama, mengakui peran penting agama dalam membentuk moral dan nilai bangsa. Sementara Profesor Supomo cenderung memisahkan secara halus antara urusan negara dan agama. Ia menyarankan negara tidak berdasarkan agama tertentu, tapi tetap mengakui nilai-nilai spiritual dan religius rakyat. Menghindari pemihakan pada agama tertentu agar tidak terjadi konflik. Yamin ini cenderung inklusif terhadap agama dalam struktur negara. Ia menempatkan ketuhanan sebagai unsur resmi dasar negara, sementara Supomo ini lebih hati-hati dan menekankan netralitas agama dalam negara untuk menjaga kesatuan bangsa yang ada. Masuk pada poin C, paham ideal bangsa Indonesia. Muhammad Yamin, negara bangsa Indonesia yang berdaulat, merdeka, bersatu, dan dibentuk oleh rakyat dari seluruh wilayah Nusantara berdasarkan semangat persatuan. Negara Indonesia sebagai organisme yang hidup menyatu antara pemerintah dan rakyat tanpa konflik kelas, individualisme, atau kepentingan golongan. Muhammad Yamin menekankan nasionalisme modern seperti konsep-konsep dari Revolusi Prancis yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Sedangkan Profesor Supomo menolak individualisme dan komunisme. Beliau mendorong harmoni sosial, bukan pertarungan kepentingan. Negara bukan wasit, tapi bapak yang menyayangi semuanya. Sehingga Yamin ini membayangkan bangsa Indonesia sebagai negara modern dan demokratis dengan kekuatan rakyat. Sementara Supomo ini lebih ke arah negara yang organik dan spiritual, bukan sekedar kontrak politik, tetapi ikatan batin antara pemimpin dan rakyat. Selanjutnya yang D, pendapat tentang republik. Pada pendapat Muhammad Yamin mendukung pembentukan negara Republik Indonesia yang demokratis berdasarkan kehendak rakyat. Ia mengusulkan bentuk negara republik sejak awal, mengacu pada bentuk negara yang dipimpin oleh wakil-wakil rakyat melalui sistem parlementer. Sementara Profesor Supomo tidak secara eksplisit menyebut republik. Namun, model negara yang ia usulkan yaitu negara integralistik.
bisa dipraktekkan dalam bentuk republik. Selama negara tetap menjaga kesatuan dan tidak liberal, cenderung pendapat beliau ini ke bentuk sentralisasi kekuasaan dalam semangat kekeluargaan, bukan pemisahan kekuasaan ala sistem liberal. Jadi, jika Muhammad Yamin ini sangat jelas mendukung republik modern berdasarkan kehendak rakyat, sementara Supomo lebih fokus pada jiwa negara, bentuknya bisa republik, tapi bukan republik liberal gaya barat. Jadi ia ini ingin kebersamaan dan keseimbangan sosial, bukan persaingan politik yang bebas. Kita masuk di komentar kritis, yaitu komparasi Muhammad Yamin dan Profesor Supomo. Bisa dilihat yang pertama yaitu pendekatan yang berbeda antara historis versus filosofis. Muhammad Yamin mengambil pendekatan yang historis, kultural, dan nasionalistis. Ia menggali unsur-unsur pemersatu bangsa dari sejarah masa lalu Indonesia, seperti kerajaan Nusantara, bahasa Melayu, dan wilayah Hindia Belanda. Ia percaya bahwa nasionalisme Indonesia telah terbentuk secara alami dan tinggal dirumuskan dalam bentuk negara modern yang demokratis. Berbeda dengan Profesor Supomo yang justru sebaliknya, yaitu menggunakan pendekatan filosofis dan integratif, mengacu pada pandangan holistik tentang negara sebagai satu organisme hidup. Ia tidak berfokus pada sejarah tetapi pada jiwa kolektif bangsa Indonesia yang menurutnya tidak cocok dengan model barat yang liberal atau timur yang menganut komunis. Pada intinya, kritik konstruktif saya yaitu keduanya ini berangkat dari tujuan yang sama, membangun Indonesia merdeka yang bersatu namun berbeda metode. Pendekatan Muhammad Yamin ini lebih praktis dan dekat dengan semangat zaman nasionalisme global abad 20, sementara Supomo ini lebih reflektif dan ingin membangun sistem orsinil khas Indonesia. Yang terakhir, solusi terhadap konsep kebangsaan Muhammad Yamin dan Supomo. Yang pertama, mengintegrasikan nilai historis nasionalis Muhammad Yamin dengan integralistik Supomo. Solusinya adalah menggabungkan nasionalisme historis ala Muhammad Yamin dengan kesatuan sosial filosofis ala Supomo dalam konsep kebangsaan yang bersifat inklusif dan kekeluargaan. Jadi Muhammad Yamin ini membangun negara berdasarkan identitas kebangsaan historis berupa bahasa, wilayah, budaya. Sedangkan Supomo ini ingin akan negara dibentuk dari jiwa kolektif bangsa yang harmonis. Jadi solusinya ini mungkin dari saya adalah memandang bahwa bangsa Indonesia ini sebagai entitas historis yang tumbuh secara alami, namun negara yang menaunginya harus memiliki struktur dan sistem yang organis dan mempersatukan kita semua. Jadi artinya kebangsaan Indonesia ini harus berakar pada sejarah, tapi berbadan dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mungkin solusinya adalah menerapkan demokrasi substantif yang berjiwa kekeluargaan. Jadi yaitu mempraktikkan sistem demokrasi modern yang diusulkan Muhammad Yamin yang disemangati oleh kekeluargaan dan gotong royong yang diusulkan Muhammad Supomo. Jadi jika demokrasi Muhammad Yamin ini berbasis perwakilan dan partisipasi rakyat, sementara Supomo ini khawatir demokrasi liberal menciptakan konflik dan perpecahan. Jadi solusinya yang mungkin dari saya yang lain yaitu menerapkan demokrasi substantif itu sendiri, yaitu demokrasi yang tidak hanya formal prosedural. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.